Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyatur Rohimah. Saya dari Prodi Psikologi Islam kelas 1A. NIM saya 231141035. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan filsafat ilmu. Secara etimologi, menurut bahasa Arab yakni falsafah, dari bahasa Inggris yakni filosofi, dan dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang artinya mencintai kebijaksanaan. Secara terminologi, menurut Pythagoras, the love of wisdom, menurut Plato, segalanya yang berfilsafat untuk mencapai kebenaran. Menurut Aristoteles, ilmu tentang kebenaran. Jadi, filsafat itu adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran, serta dibantu rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut, baik sebagai suatu kesatuan mempengaruhi atau membantu orang lain. Filsafat digunakan sebagai pedoman dalam memberi makna hidup. Dan yang kedua yaitu filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu? Nah, filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan yang secara hakiki mengenai objek pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau sudut pandang metode atau sistem yang filosofis dan merupakan cabang dari filsafat. Kegunaan filsafat sendiri adalah sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika. Saya termasuk orang yang sudah pernah menerapkan cara berpikir filosofis. Contohnya menjadi seseorang yang berkonsisten dalam suatu hal, kegiatan. Misalnya saya sudah sering melakukan kegiatan yang sama di sepanjang hari saya, dan saya akan membuat jadwal untuk kegiatan hari esok yang harus dijalankan dengan konsisten, supaya hidup saya lebih tenang dan juga menjadi lebih simetris. Contoh yang kedua, yakni ketika saya dihadapkan dengan pilihan yang sulit, bagaimana cara saya untuk berpikir dan akan resiko, dampak, manfaat yang seharusnya saya memilih dari salah satu pilihan tersebut. Yang pertama, hubungan ontologi dengan psikologi. Yang kita ketahui bahwa ontologi sendiri diartikan sebagai hakikat kebenaran, yang dimana dalam psikologi sendiri banyak yang menunjukkan tentang kebenaran. Contohnya mempelajari tentang tingkah laku serta proses mental yang melatar belakanginya. Ontologi dari ilmu psikologi mendasari tentang objek ilmu dari perilaku manusia, karena perilaku manusia lebih mudah diamati dan diukur. Terus yang kedua yakni hubungan epistemologi dengan psikologi. Epistemologi berkaitan erat dengan psikologi karena kedua bidang tersebut berkaitan dengan bagaimana orang mengetahui dan memahami dunia di sekitar mereka. Dalam psikologi, memahami epistemologi penting untuk merancang eksperimen, menafsirkan data, dan mengembangkan teori tentang hakikat kognisi manusia. Yang ketiga, hubungan aksiologi dengan psikologi. Dalam ranah aksiologi dan ilmu psikologi itu terkait dengan nilai, karena sebab penerapan manusia selalu memandang sesuatu itu melalui hubungan baik dan buruknya. Karena itu aksiologi dan psikologi dapat terlihat dari spesialisasi ilmu psikologinya yang diterapkan melalui profesi psikologi yang bertujuan mampu menjelaskan, memahami, memprediksi, mengendalikan perilaku sendiri. Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya sudah membawa narasumber saya. Perkenalan dulu, Mbak. Saya Mahswatul Layina dari Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Tadris Matematika. Izin bertanya ya, Mbak. Yang pertama, secara spesifik, apa objek kajian yang dipelajari di dalam bidang keilmuan yang Anda tekuni? Izin menjawab, saya kan berstatus aktif sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah yang khususnya program studi Tadris Matematika.
Di dalam tadris matematika ini saya mendapatkan mata kuliah wajib ada 4, yaitu teori bilangan, ilmu Islam dan matematika, aljabar, dan logika dan himpunan. Khususnya yang di teori bilangan ini, saya mendapatkan banyak materi, tapi materi tersebut baru mengulas dari materi-materi sebelumnya yang berada di bangku SMA, SMP, karena saya baru sebagai mahasiswa semester 1. Sekian. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua ya, Mbak. Bagaimana ilmu pengetahuan yang Anda tekuni tersebut diperoleh? Saya memperoleh dari pembelajaran yang saya ikuti setiap kelas yang ada, dan saya mempelajarinya yaitu setelah saya mengetahui atau diberi penjelasan oleh dosen saya kepada saya. Dan selanjutnya, teori-teori apa saja yang dibahas di dalamnya? Untuk materi yang sudah saya peroleh untuk sementara ini yaitu ada 5 materi, yaitu notasi sigma, induksi matematika, teorema binomial, keterbagian, dan basis bilangan. Serta metode-metode apa saja yang digunakan di dalamnya? Untuk metode pengajaran yang digunakan di dalamnya yaitu biasanya kita dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberi tugas. Setelah mengerjakan tugasnya secara berkelompok, kemudian ditunjuk salah satu atau perwakilan dari kelompok tersebut untuk berpencar dan mencari serta mencatat jawaban dari kelompok lain. Begitu juga seterusnya sampai mendapatkan semua jawaban dari kelompok yang ada. Izin bertanya, pertanyaan yang terakhir ya, Mbak. Bagaimana Anda menerapkan keilmuan yang sudah Anda tekuni atau pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Saya mengambil dari materi keterbagian saja ya. Untuk saya menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, contohnya ketika saya ingin membuat hotdog, kan saya mempunyai 1 pak sosis dengan 2 pak roti. Bagaimana saya mengaplikasikannya tersebut menjadi beberapa hotdog dengan membagi 1 pak sosis agar pas menjadi beberapa hotdog dengan roti yang saya punya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Mbak, atas waktunya. Bye-bye.